255, episode 45 masuk sebagai karakter 1. Rasa sakit yang membakar terasa dari pipiku beberapa kali. Kim Dokja, hei, apa ini? Visi saya berkedip dan kesadaran saya perlahan naik ke permukaan. Keahlian eksklusif, dinding keempat, sangat diaktifkan. Suaraku tidak terdengar seperti aku. Itu hanya sesaat tapi rasanya aku telah menjadi keberadaan yang berbeda dan kembali. Sensasi mengerikan tetap ada di seluruh tubuhku. Bahunya disentuh oleh jari yang Hayong yang bergetar. Apa yang salah denganmu? Saya tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang telah terjadi. Saya meminta dinding keempat untuk memeriksa jendela atribut dan kemudian saya mendengar suara. Saya menggosok pelipis dan bertanya, bagaimana saya pingsan? Aku tidak tahu. Saya datang berlari karena sambaran petir yang tiba-tiba. Petik 2. Petir. Apakah Anda tahu percikan yang muncul saat Anda memecahkan probabilitas? Apakah itu menyerang seperti kilat? Yang Hayong mengangguk. Itu adalah pertama kalinya aku melihat sesuatu yang sangat besar. Mantel saya dan pakaian lainnya hangus hitam. Saya tidak percaya bahwa mantel dengan fungsi pemulihan otomatis rusak seperti ini. Langit-langit kantor tampak seperti terkena meteorit. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tentu saja, saya baik-baik saja. Petik 2. Sebaliknya, saya merasa lebih ringan. Itu tidak mungkin. Tubuhku terbakar seperti ini tetapi rohku jelas. Kekuatan cerita saya terasa lebih penuh. Efek keterampilan eksklusif, pemahaman membaca, telah meningkatkan pemahaman. Saya melihat pesan dan memori sebelumnya muncul. Tepat sekali. Saya jelas melihat pesan seperti itu. Pemahamanmu tentang karakter, Kim Dokja, telah meningkat. Pesan itu menandai saya sebagai karakter. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Energi dingin memenuhi sudut dadaku. Saya telah melihat kehadiran, karakter, berkali-kali. Mereka adalah orang-orang yang datang dari luar novel asli tetapi akhirnya berasimilasi dengan aslinya. Mereka kebanyakan adalah mereka yang berhenti membaca novel. Saya segera memanggil jendela atribut. Jendela atribut. Namun, jendela atribut tidak mudah dibuka. Alasannya jelas. Dinding keempat menatapmu. Saya mulai berkeringat. Kim Dokja mencari Ed untuk 15 sekons. Maaf, sungguh. Siapa yang tahu banyak waktu telah berlalu. Faktanya, 10 atau 15 detik untuk melihat jendela atribut adalah kerangka waktu yang ketat. Saya tidak akan melihat Anda untuk acara ini. Tunggu, biarkan aku bertanya sesuatu padamu. Saya meraih dinding keempat sebelum itu akan menghilang. Apa yang ada di balik tembok itu? Itu adalah kenangan yang samar-samar, tetapi aku pasti melihat sesuatu sebelum pingsan. Saya melihat sedikit lebih dekat dan sepertinya saya telah berbicara dengan seseorang. Jelas ada beberapa bayangan. Ngantuk. Kemudian dinding keempat tertidur. Fungsi itu masih berfungsi tetapi kesadaran telah dimatikan. Kotoran. Kamu telah memperoleh cerita baru. Kisah, menatap abis telah diperoleh. Cerita ini tidak memiliki peringkat. Aku menatap pesan di udara dengan mata kosong. Menatap abis. Saya tahu keberadaan cerita ini dari novel aslinya. Saya tidak bisa mencegah merinding. Pertanyaan tak terkendali membanjiri kepalaku. Mengapa saya mendapatkan cerita ini di sini? Apa hubungan antara cerita itu dan yang disebut karakter? Apakah saya sekarang seorang karakter atau masih seorang pembaca? Apakah saya masih bisa mengubah masa depan? Kim Dokja, Yang Hayong menatapku dengan mata emosional. Seberapa jauh lebih baik jadinya jika situasiku sejelas matanya. Jika saya bisa membaca sendiri seperti saya membaca mata ini. Saat ini, ada kilatan di kepalaku. Bagaimana jika saya menggunakan sudut pandang pembaca yang maha tahu? Saya tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Jelas ada sesuatu yang mengintai di dalam diri saya yang tidak saya ketahui. Saya tidak tahu apakah itu sesuatu yang ditinggalkan penulis atau apakah itu secara alami meresap saya selama proses perubahan dunia. Yang jelas adalah saya harus mencari tahu apa itu. Namun, saya ragu untuk menggunakan sudut pandang pembaca maha tahu. Bisakah saya mencari tahu menggunakan ini? Pertama-tama, sudut pandang pembaca maha tahu adalah keterampilan yang membaca pikiran dan gerakan target. Kurung siku buka. Kim Dokja, apakah kamu baik-baik saja? Saya nyaris lolos dari lumpur pikiran berkat Dokkaebi yang melayang di depan saya. Bi Hyung. Aku menatap Bi Hyung dengan ekspresi bodoh. Bukankah dia bilang dia akan pergi lebih awal? Bi Hyung mulai terbata-bata. Setelah badai yang tiba-tiba. Dia bilang dia sibuk tapi dia pasti sedang mengamati di sekitarnya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang licik. Saya tidak bisa mempercayainya. Jangan salah. Aku lupa memberitahumu bahwa aku kembali. Ketika saya berbicara dengan Dokkaebi dengan mata tenang, Yang Hayong melihat ke sini dengan mata kelinci yang ketakutan. Aku menepuk pundaknya dengan gerakan lembut dan bertanya pada Bi Hyung. Apa yang tidak kamu katakan? Seperti yang kamu tahu, pemilihan Raja Iblis akan menjadi acara yang sangat besar. Sudah diharapkan. Kisah tentang apa yang terjadi di asosiasi gurme harus menyebar di antara rasi bintang. Beberapa dari mereka yang hadir pasti akan berpartisipasi dalam pemilihan Raja Iblis. Tidak hanya semakin besar, ada juga pertengkaran atas hak siar.
Kamu mungkin sudah mengharapkannya tapi aku bukan satu-satunya yang dikirim ke dunia iblis. Kemudian, kamu tahu Dok Kaebi di sisi lain. Saya tahu Dok Kaebi. Itu adalah pria dengan dendam besar terhadapmu. Mereka ada dua, namun, ada satu di Murim sehingga hanya ada satu yang tersisa. Petik 2. Apakah itu Dok Gak? Iya. Dok Gak, Dok Kaebi, yang bertanggung jawab atas saluran Jepang, telah dipermalukan oleh saya dan Bihyung. Saya beruntung pada saat itu tetapi sekarang berbeda. Di antara para Dok Kaebis yang disebutkan dalam Ways of Survival, Dok Gak adalah orang dengan bakat luar biasa mengenai manajemen saluran. Jika dia terpilih sebagai salah satu Dok Kaebis untuk memimpin pemilihan Raja Iblis ini, jadwal masa depan tidak akan pernah berjalan lancar. Bagaimanapun, berhati-hatilah. Manajemen salurannya bagus jadi. Tunggu sebentar. Bagaimana dengan Dok Kaebi Anda? Dok Kaebi. Kalau dipikir-pikir, aku merasa sangat kesepian. Melalui langit-langit yang retak, rasi bintang yang bersinar di langit bisa dilihat. Itu aneh. Saya mungkin telah memerintahkan pemblokiran saluran tetapi saya harus mendengar keluhan mereka. Namun saya tidak mendengar pesan apapun. Bio, aku memanggil nama dengan hati gelisah. Bio tidak muncul. Pada awalnya, saya pikir dia sedang tidur lagi. Namun, beberapa menit berlalu dan tidak ada Bio. Suatu firasat yang tidak menyenangkan melanda saya. Jangan katakan padaku. Bio. Bio telah menghilang. Rasi bintang baru telah memasuki saluran tanda pagar BI 90594. Konstelasi, Bal General of Justice, sangat tersentuh dengan kepulangan Anda. Rasi bintang, Dewa Perang Maritim, menyambutmu dengan senyum. Banyak rasi bintang menyambut Anda kembali. Saya memasuki saluran Bihyung dan nama-nama yang akrab menyambut saya. Saya tidak bisa bersukacita sama sekali meskipun dibaptis dengan sorakan. Rasi bintang, Raja Iblis Keselamatan, menanyakan keberadaan Dok Kaebi, Bio. Beberapa rasi bintang segera menjawab. Rasi bintang, Jenderal Keadilan, menyeka kepalanya seperti itu sulit. Rasi bintang, Raja Hengmu Agung, sedang batuk dan menempatkan ibu jari dan jari telunjuknya bersamaan. Beberapa rasi bintang mengatakan mereka bersedia menjawab jika Anda memberi mereka koin. Ternyata rasi bintang semenanjung Korea hanya memiliki sedikit uang. Aku mencari-cari koin di sakuku sementara Yang Hayong membuka mulutnya. Mungkin dia terjebak dalam badai. Bio bukan dari biro dan tidak punya cerita yang kuat untuk melindungi dirinya dari badai besar. Saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia tersapu badai. Namun, tidak mungkin. Tidak ada tanda-tanda. Petik 2. Jika itu terjadi, puing-puing yang mengerikan bisa dilihat. Namun, tidak ada jejak Bio. Rasanya seolah seseorang telah benar-benar merenggut keberadaan Bio. Siapa itu? Siapa yang mengambil Bio? Bihyung mendongak dari tempat dia menggigit kukunya. Mata kami bertemu dan kami menyadari bahwa kami memiliki ide yang sama. Bio adalah satu-satunya Dok Kaebi dengan saluran independen. Brengsek, itu orang-orang itu. Orang-orang Weni. Kalimat dari novel asli mengalir ke kepalaku. Satu-satunya area skenario yang tidak berada di bawah yurisdiksi para Dok Kaebis. Itu adalah dunia setan. Seperti yang ditulis dalam Ways of Survival, dunia iblis pada dasarnya adalah area orang-orang Weni. Dalam zona seperti itu, mereka mengkonfirmasi ada seorang Dok Kaebi yang bukan anggota biro. Jiwa adalah milikku. Pertama kali kami bertemu, dia mendambakan telur Dok Kaebi. Nilai saluran independen sangat besar sehingga tidak dapat dihitung saat ini. Sebuah acara cerita raksasa saat ini sedang berlangsung di dunia iblis. Tidak mungkin Weni orang akan melewatkan sesuatu yang terjadi di lingkungan pengaruhnya. Mereka pasti telah mencuri saluran untuk seleksi Raja Iblis. Orang Weni secara inheren resisten terhadap probabilitas. Dengan demikian, mereka akan bisa mengambil Bio ketika saya tidak sadar dan ada badai di sekitar saya. Sialan, mengapa pada titik ini? Serahkan padaku. Saya akan menemukan mereka. Saya bisa melihat kemarahan di mata Bihyung. Kehormatan para Dok Kaebis dipertaruhkan. Dia mungkin bukan anggota biro tapi aku tidak bisa melihat ini. Ayo pergi bersama. Bihyung menggelengkan kepalanya. Tidak lama sebelum pemilihan Raja Iblis. Sementara itu, bukankah ada hal-hal tertentu yang harus Anda lakukan? Tepat sekali. Waktu yang tersisa sangat singkat. Jika saya menyalahgunakan waktu ini untuk menemukan Bio, saya mungkin akan dikalahkan pada awal kompetisi. Mengapa kau melakukan ini? Kamu milik saluran saya sekarang. Bihyung menghindari tatapanku saat menjawab. Aku hanya pindah untuk saluranku. Anda harus menang. Dengan begitu, rasi bintang akan menyukai Anda dan saluran saya akan menjadi lebih besar. Kemudian Bihyung menghilang ke udara. Yang Hayong bertanya, apakah saya tetap percaya padanya? Tidak ada yang sebodoh pertanyaan tentang mempercayai seorang Dok Kaebi. Mengesampingkan kepercayaan saya pada Bihyung, tidak ada ras yang misterius seperti Dok Kaebis di semua Starstream. Aku menghela nafas sebentar. Situasi Yo Jong Hyuk tidak baik sekarang dan Yang Hayong tidak cukup kuat untuk mengejar Bihyung. Kehadiran yang bisa membantu saya ada di langit malam tetapi masalahnya adalah bahwa saya sekarang berada di saluran Bihyung. Dengan kata lain, semua pesan yang saya kirim melalui saluran pasti akan dibaca oleh Bihyung. Jika demikian,
Hanya ada satu cara, Yang Hayong, panggil dinding. Ada langkah kaki cepat di kegelapan. Baat, baat. Bio menangis ketika dia terjebak di dalam sangkar. Baat, baat. Seorang lelaki tua dengan benjolan kecil di pipi kirinya berlari di sepanjang jalan yang gelap. Ada kegembiraan dalam langkah-langkahnya yang mendesak. Pria tua itu dalam suasana hati yang sangat baik. Usia para Dokkaebis sekarang akan berakhir. Pria tua itu bersemangat memikirkan memamerkan prestasinya kepada orang-orang lain di Weni. Dia tidak bisa menggambarkan betapa irinya dia ketika seorang rekan-rekannya baru-baru ini datang kepadanya membual tentang mendapatkan kisah mengalahkan Dokkaibi. Sekarang dia tidak membawa cerita tentang mengalahkan seorang Dokkaibi tetapi seorang Dokkaibi itu sendiri. Pria tua itu menepuk kandang Bio seolah itu menggemaskan. Anakku, kamu akan menjadi orang Weni pertama dengan saluran. Ini adalah harapan panjang dari orang-orang Weni. Itu untuk mengambil kembali dominasi cerita dari para Dokkaebis. Streamer, dari neraka skenario yang mengerikan ini, aku akan membebaskan para budak. Benjolan di pipi kiri lelaki tua itu membengkak hebat. Benjolan itu menggeliat dengan semangat ketika menyentuh kandang yang berisi Bio. Bio menatap benjolan itu dengan mata ketakutan dan segera melihat sekeliling. Dia mencari bantuan tetapi sayangnya, tidak ada orang yang menyelamatkan Bio. Hei! Lebih tepatnya, itu bukan orang. Apakah kamu tidak menyingkirkan benjolan itu? TL, Rainbow Turtle.